Alhamdulillah, bentuk syukur dan pujian hanya untuk Allah yang Maha Kuasa. Salawat serta salam tetap Allah curahkan kepada Nabi Muhammad, Nabi yang paripurna, para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya. Yang pertama dan paling utama, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah dalam segenap perilaku lahiriah dan gerak hati kita, melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menghindari seluruh larangan-larangannya. Termasuk di antara takwa adalah menahan diri dari perbuatan tercela. Menahan diri adalah bagian penting dari seluruh ibadah. Salat kita ialah kita menahan diri dari segala yang terlarang dalam salat, seperti berbicara, makan, minum dan lain sebagainya. Saat kita bersedekah, kita menahan diri dari sifat bakhil dan lain sebagainya. Demikian juga saat kita puasa, karena puasa itu sendiri berarti al-imsak atau menahan diri. Hadirin jamaah rahimakumullah, terkait puasa, pada tahun pertama Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah dalam hijrahnya, belum ada kewajiban berpuasa Ramadan. Bulan Rabiul Awal Nabi sampai di Madinah, belum turun wahyu yang mewajibkan puasa. Kemudian Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dalam rangkaian bulan di tahun pertama hijrahnya Nabi ini belum ada kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Lalu masuk bulan Muharram pada tahun kedua dari hijrahnya Nabi. Setelah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, belum juga diturunkan kewajiban berpuasa atas umat Islam. Baru di bulan Sya'ban, tahun kedua dari hijrahnya Nabi, Allah menurunkan perintah wajib berpuasa yang kita kenal di surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini turun di bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah, atau pada tahun di mana Nabi menetap di Madinah di tahun yang kedua. Nabi Muhammad melakukan puasa Ramadan sebanyak 9 kali Ramadan hingga pada tahun ke-10 Hijriah. Di bulan Sya'ban inilah perintah berpuasa wajib turun kepada umat Islam, dan kita sekarang berada di bulan istimewa, bulan Sya'ban ini. Hadirin rahimakumullah, bulan istimewa seyogianya kita isi dengan perbuatan istimewa. Bulan istimewa sudah selayaknya kita hiasi dengan perilaku istimewa. Mari kita mulai dari orang terdekat kita, kita mulai dari keluarga kita. Mari kita latih anak-anak kita untuk melaksanakan sholat, membiasakan diri dengan akhlak mulia dalam tutur kata dan perilaku. Kita latih anak-anak kita untuk berpuasa di bulan Ramadan nanti. Mungkin muncul pertanyaan dalam benak kita, apakah puasa dan ibadah seorang anak itu dicatatkan oleh Allah sebagai pahala atau kebaikan? Padahal dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda bahwasannya catatan amal diangkat atau dihapus dari 3 kelompok manusia. Dari orang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia balik, dan dari orang gila hingga kembali akalnya. Rufi al-qalam an thalathatin, kata Rasulullah, anin naimi hatta yastayqidha, wa anis sabiyyi hatta yahtalima, wa anil majnuni hatta yaqila. Dalam kitab Kasyifatus Sajah, syarah atas matan Sabinatun Najah, Syekh Nawawi Banten menjelaskan tentang hadis ini, bahwasannya catatan amal itu ada 3 macam. Catatan pahala yang pertama, kedua catatan dosa, dan yang ketiga catatan pengerusakan. Untuk anak-anak sebelum usia balik, catatan pahala dituliskan sebagai pahala atau kebaikan untuknya. Catatan pengerusakan dicatat atas anak itu dan wajib diganti oleh orang tua atau oleh walinya. Dan catatan dosa kepada Allah tidak dituliskan untuk anak-anak. Dari sini jelas bahwa yang tidak dicatat dari anak-anak adalah catatan dosa kepada Allah, baru dicatat hingga ia balik. Demikian juga untuk orang tidur dan orang gila.
Catatan dosa baru dituliskan saat orang tidur sudah bangun dan orang gila kembali akal sehatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita sejenak kita tengok sejarah. Sesampainya di Madinah, puasa Ramadan belum diwajibkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mendapati orang-orang Yahudi Madinah berpuasa Asyura, yaitu puasa 10 Muharram. Ketika ditanyakan perihal puasa Asyura, orang-orang Yahudi menyatakan bahwa Asyura atau 10 Muharram adalah hari ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun, dan mereka bersyukur atas penyelamatan Allah itu. Mengenai penjelasan orang Yahudi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu aula bi Musa minkum." Kami umat Islam lebih berhak memuliakan Musa dibanding kalian. Maka Rasulullah dan para sahabat berpuasa di hari Asyura, mengenang pertolongan Allah kepada Nabi Musa dan juga kepada nabi-nabi lainnya yang kita tahu dan kita maklum ini terjadi di hari Asyura. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang bisa kita ambil dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini, bahwasannya Rasulullah SAW adalah orang yang amat menghargai sejarah, tidak melupakan teladan baik di masa lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang amat menghormati dan memuliakan orang tua dan leluhur-leluhurnya. Pun kita di bulan Sya'ban ini, kita memanjatkan doa untuk leluhur, memanjatkan doa untuk orang-orang tua kita. Kita berziarah ke makam, membersihkan, kita nyekar atau nyadran dan bersedekah atas nama arwah. Ruh-ruh yang dalam bentuk jamak diucapkan arwah. Dari kata arwah inilah bulan Roah. Tradisi roahan di bulan Roah atau bulan Sya'ban ini dilakukan oleh orang tua, oleh leluhur dan oleh ulama-ulama Nusantara. Kita lakukan tradisi roahan di bulan Sya'ban untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sikapnya menghargai dan memuliakan leluhur, orang tua, guru-guru dan seluruh pendahulu yang telah berjasa bagi kita, anak keturunannya. Mudah-mudahan kita mampu menengok kebaikan yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, meneladani mereka dalam akhlak lahir maupun batin, sehingga kita bisa mempersiapkan yang lebih baik untuk esok, lusa dan masa yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.